Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi akuntansi biaya berkaitan dengan metode harga pokok pesanan. Tujuan dari pembelajaran materi pada kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penggunaan metode harga pokok pesanan. Kemudian kita juga nantinya akan mempelajari mengenai kartu harga pokok pesanan dan penyusunannya. Yang ketiga, bagaimana akuntansi atau proses pencatatan dengan metode harga pokok pesanan. Kemudian akuntansi atau proses pencatatan dari barang cacat, barang rusak, barang sisa, dan barang sampah dalam metode harga pokok pesanan. Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai akuntansi proses pencatatan yang dilakukan secara terpisah pada kantor pusat dan kantor pabrik. Yang pertama, memasuki materi harga pokok pesanan adalah kita perlu tahu karakteristik penggunaan metode harga pokok pesanan. Seperti apa sih karakteristik penggunaan atau metode harga pesanan ini cocoknya diterapkan untuk perusahaan yang seperti apa? Nah, yang pertama adalah pada harga pokok pesanan, sistem akuntansi biaya perpetual yang menghimpun atau mengumpulkan biaya-biaya menurut pekerjaan-pekerjaan atau jobs tertentu. Jadi, sistem akuntansi biaya yang digunakan untuk metode harga pesanan adalah perpetual, bukan yang periodik. Jadi, kalau kita dulu pernah belajar berkaitan dengan akuntansi keuangan. Nah, di situ ada dua metode sistem akuntansi, yaitu dengan perpetual atau periodik. Sedangkan untuk harga pesanan ini menggunakan sistem akuntansi perpetual. Kemudian yang kedua, harga pokok pesanan ini digunakan dalam industri konstruksi, percetakan, mebel, pembuatan kapal, dan juga pesawat terbang. Nah, ini adalah beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang menggunakan harga pokok pesanan. Misalnya industri yang pertama, industri konstruksi. Jadi harga pokok pesanan ini suatu metode yang dia pembebanan biayanya berdasarkan pesanan masing-masing pesanan, bukan secara periodik. Misalnya pada industri konstruksi, di situ kita harus memisahkan antara pesanan satu dengan pesanan yang lainnya. Karena kalau kita lihat suatu industri konstruksi itu akan membangun suatu bangunan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya pesanan pertama bangunan 2 lantai, pesanan kedua bangunan 3 lantai, dan seterusnya. Nah, masing-masing bangunan itu pastinya akan mempunyai harga yang berbeda-beda. Kemudian spesifikasinya juga pastinya akan berbeda-beda, sehingga pembebanan biayanya juga akan berbeda. Kemudian yang kedua, percetakan. Percetakan, kita ambil contoh percetakan ini mencetak beberapa buku. Nah, pada setiap pesanan itu pastinya akan mempunyai spesifikasi yang berbeda. Misalnya buku 1 punya spesifikasi jumlah halamannya 100. Kemudian ukuran bukunya A4. Sedangkan buku kedua halamannya lebih banyak, 200, tapi mempunyai halaman yang ukuran buku yang lebih besar, dan seterusnya. Nah, biaya yang akan dibebankan ke penerbitan buku itu pastinya akan berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah mebel. Nah, dalam industri mebel, pesanan yang datang dari customer tentunya akan berbeda spesifikasi satu dengan yang lainnya. Pesanan pertama mungkin memesan kursi dengan spesifikasi sandaran. Kemudian pemesan kedua memesan meja. Pemesan ketiga memesan almari, dan seterusnya. Nah, karena berbeda spesifikasi, maka pembebanan biayanya juga harus dipisahkan. Kemudian begitu juga berlaku untuk pembuatan kapal dan juga pesawat terbang. Biaya produksi yang dikeluarkan oleh setiap pekerjaan atau pesanan dicatat dan dibebankan ke setiap pekerjaan. Jadi tadi yang saya jelaskan bahwa biaya produksi yang nantinya akan dikeluarkan atau dibebankan itu tidak secara umum dicatat
oleh akuntannya, tapi akan dibebankan kepada masing-masing pesanan. Jadi akan terpisah antara pesanan A, pesanan B, pesanan C, dan seterusnya. Yang terakhir adalah biaya produksi terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Nah, kemudian bagaimana untuk menghitung harga pokok per unit ketika spesifikasi barang itu berbeda-beda? Untuk pesanan A harga pokok per unitnya berapa, untuk pesanan B berapa harga pokok per unitnya, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui harga pokok per unit, kita akan menghitung dengan cara membagi total biaya produksi pesanan dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan dari pesanan tersebut. Kita ambil contoh di sini, misalnya PT Konveksi Jaya, dia bergerak di bidang produksi baju seragam anak sekolah berdasarkan pesanan. Nah, pada tanggal 1 April 2018, perusahaan ini memperoleh pesanan pekerjaan dari PT Persada Edukasi untuk memproduksi 1000 unit baju sekolah untuk murid sekolah dasar. Total biaya produksi yang dikeluarkan yaitu berisikan bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, dan yang terakhir biaya overhead pabrik. Total semuanya adalah 200 juta rupiah. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa harga pokok per unit dari pesanan seragam anak sekolah ini. Nah, solusinya atau cara perhitungannya adalah total biaya produksi pesanan dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan pesanan. Nah, tadi total biaya produksinya adalah 200 juta. Kemudian jumlah unit yang dihasilkan adalah 1000. Jadi, harga pokok unit pesanan adalah Rp200.000 untuk setiap unitnya. Selanjutnya, beberapa sifat umum dari metode harga pokok pesanan. Nah, ini penting untuk teman-teman ketahui supaya kita bisa tahu bagaimana sih sifat dari harga pokok pesanan. Ada nggak sih bedanya dengan harga pokok proses, karena nanti kita akan belajar juga berkaitan dengan harga pokok proses. Tapi untuk saat ini kita dalami dulu materi mengenai harga pokok pesanan. Yang pertama, tiap-tiap pekerjaan dapat diidentifikasikan menurut sifat fisiknya dan biayanya. Nah, karena tadi setiap pekerjaan punya spesifikasi bentuk pesanan yang berbeda-beda, sehingga setiap pekerjaan itu biayanya bisa kita bebankan ke setiap pekerjaan tersebut, dan juga bisa kita pisahkan. Jadi antara pesanan yang pertama memesan kursi, pesanan yang kedua memesan meja, nah itu bisa kita pisahkan. Secara fisik bisa kita bedakan, kursi ini adalah pesanannya si A, meja ini adalah pesanannya si B, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pemakaian bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung diidentifikasi menurut pekerjaannya. Jadi karena di sini kita mencatat berdasarkan pesanannya, jadi apapun itu yang berkaitan dengan pesanan akan dicatat menurut pekerjaannya. Misalnya bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk pekerjaan A itu harus kita bebankan ke pekerjaan A. Tidak boleh dibebankan ke pekerjaan B, C, dan seterusnya. Kemudian begitu juga dengan biaya tenaga kerja langsung. Jadi nanti berapa tenaga kerja yang digunakan untuk pekerjaan A, itulah yang akan menjadi beban untuk pekerjaan A. Tidak boleh dicampur adukan antara pekerjaan A, B, dan C, sehingga nanti bisa kita ketahui berapa total harga pokok untuk suatu pesanan tersebut. Kemudian yang ketiga, setiap pekerjaan memiliki nomor tersendiri dan unik. Nah, nanti setiap pekerjaan untuk mempermudah perusahaan dalam mengidentifikasinya, sebaiknya diberikan nomor yang unik. Misalnya, pesanan dari perusahaan X, dia memesan kursi sejumlah 100 unit dengan spesifikasi bla 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 bla, maka akan diberikan nomor pesanan 1. Kemudian ada lagi pesanan dari perusahaan B, dia juga memesan kursi, tapi spesifikasinya berbeda dengan perusahaan yang A tadi. Maka dia akan mendapatkan nomor unik atau nomor pesanan 2, dan seterusnya. Jadi setiap pesanan pasti akan memiliki nomor-nomor unik yang di situ dapat diidentifikasi seperti apa spesifikasi pesanannya, berapa jumlah pesanannya, dari mana pihak yang memesan, dan seterusnya.
Yang keempat, overhead pabrik dibebankan atau applied berdasarkan suatu tarif yang ditetapkan terlebih dahulu atau predetermined rate. Jadi, pada harga pokok pesanan ini, kita nanti akan mengenal overhead pabrik yang dibebankan dan juga overhead pabrik yang sesungguhnya. Nah, overhead pabrik yang dibebankan ini akan ditetapkan di awal sebelum dilaksanakannya pekerjaan tersebut, karena kita tidak akan tahu tepatnya berapa overhead pabrik yang dibebankan ke dalam suatu pekerjaan sebelum selesai akhir periode, karena overhead pabrik ini kan isinya bermacam-macam. Tidak hanya beban-beban yang masuk ke dalam pekerjaan tersebut, tapi termasuk beban-beban yang belum bisa kita perhitungkan. Misalnya ada beban listrik. Itu listrik tagihannya akan keluar pada akhir bulan atau pada bulan berikutnya, sehingga baru bisa kita perhitungkan setelah akhir periode. Kemudian ada juga beban-beban lain yang tidak bisa kita telusuri satu persatu, sehingga untuk menghitung pembebanan pada metode harga pokok pesanan dihitungnya berdasarkan overhead pabrik yang dibebankan, atau perusahaan sudah menentukan dari awal berapa perkiraan overhead pabrik yang akan dibebankan pada suatu pesanan tersebut. Nah, ini juga nantinya akan ada cara perhitungannya. Kemudian selanjutnya, setiap pekerjaan mempunyai daftar biaya atau job order cost sheet atau kartu harga pokok yang menghimpun dan mengikhtisarkan biaya-biaya yang dibebankan. Jadi, salah satu cara untuk mempermudah perusahaan untuk mengidentifikasi dan juga mencatat dengan metode harga pokok pesanan adalah dengan mengadakan job order cost sheet atau kartu harga pokok. Di situ berisikan biaya-biaya yang dibebankan ke dalam suatu pekerjaan atau suatu pesanan. Nah, nanti juga ini akan kita pelajari lebih lanjut seperti apa bentuknya. Kemudian yang terakhir adalah laba atau rugi, serta harga pokok persatuan produk ditentukan untuk masing-masing pekerjaan. Nah, karena tadi ya, setiap ada bahan baku maupun tenaga kerja yang dikeluarkan, dia akan dibebankan ke setiap pesanan, tidak secara umum, maka nanti kita bisa mengidentifikasi berapa laba atau rugi dari setiap pesanan ini. Perhitungannya tidak langsung dalam sebulan laba berapa, gitu tidak, tapi kita juga bisa memperhitungkan dari satu pesanan ini kita akan memperoleh berapa besarnya laba. Selanjutnya masuk ke materi harga pokok pesanan, kartu harga pokok pesanan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa untuk menentukan harga tujuannya adalah untuk menentukan harga pokok setiap pekerjaan atau job order cost sheet. Kemudian kartu harga pokok adalah buku besar pembantu untuk akun barang dalam proses. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi barang dalam proses yang totalnya ratusan juta atau puluhan juta atau bahkan miliaran, itu asalnya dari mana saja, apa saja barang-barang yang dikeluarkan, itu bisa kita identifikasi dengan melihat kartu harga pokok. Ini adalah pencatatan arus biaya produksi. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui persediaan bahan baku? Kita bisa melihatnya dari kartu persediaan bahan baku, karena di situ akan ada daftar bahan bakunya, kemudian berapa kilo yang digunakan untuk pesanan A, berapa kilo yang digunakan untuk pesanan B, dan seterusnya. Sehingga persediaan bahan baku ini bisa kita identifikasi, bisa kita lacak dari mana asalnya dan untuk apa saja penggunaannya. Yang kedua adalah gaji dan upah. Nah, ini bisa kita lihat dari daftar gaji dan upah. Karena kalau hanya gaji dan upah saja pasti akan terlihat besar angkanya, tapi kita tidak bisa mengidentifikasi itu berasal dari pesanan yang mana saja, sehingga kita perlu melihat daftar gaji dan upah. Kemudian yang ketiga, overhead pabrik. Ini bisa kita lihat detailnya dengan melihat kartu biaya overhead pabrik. Nah, dari situ akan terlihat berapa pembebanan untuk pesanan A, berapa pembebanan untuk pesanan B, dan seterusnya. Hampir seperti persediaan bahan baku. Kemudian yang keempat, barang dalam proses. Nah, akun barang dalam proses ini akan bisa kita lihat berapa total yang barang yang sudah masuk ke dalam
barang dalam proses. Itu dengan melihat kartu harga pokok. Nah, ini berlaku untuk metode harga pokok pesanan karena kita sekarang sedang membahas itu, dan nantinya untuk metode harga pokok proses yang akan kita bahas di bab berikutnya, barang dalam proses ini bisa kita lihat dari laporan biaya produksi. Jadi berbeda metode karena metodenya memang berbeda sehingga kita juga menggunakan kartunya juga beda. Yang satu menggunakan kartu harga pokok, yang satu menggunakan laporan biaya produksi. Kemudian untuk melihat barang jadi, kita akan melihat dari kartu persediaan barang jadi. Nah, ini adalah gambaran seperti apa bentuk kartu harga pokok pesanan. Di sini memuat nama pemesan, kemudian jenis produknya apa, kemudian spesifikasinya seperti apa, misalnya terbuat dari bahan kayu jati, kemudian ukurannya 200 kali 180 atau 200 kali 160, kemudian jumlah pesanannya, kuantitasnya ada berapa, nomor pekerjaannya. Maka perusahaan akan membuat nomor-nomor pekerjaan, inilah yang disebut nomor unik tadi. Jadi untuk satu pekerjaan pasti akan punya nomor. Di sini misalnya nomor pekerjaan 101. Kemudian tanggal dipesannya kapan, tanggal dimulainya kapan, tanggal permintaan selesainya kapan, dan tanggal selesainya kapan. Nah, tanggal-tanggal ini akan mempengaruhi bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan. Karena nanti akuntansi akan sangat bergantung pada penanggalan-penanggalan. Jangan sampai salah menulis tanggalnya. Kemudian di situ juga bisa kita lihat informasi mengenai bahan baku langsung. Berapa jumlah bahan baku langsung yang dikeluarkan dan kapan saja mengeluarkannya. Misalnya di sini dikeluarkan pada tanggal pada Januari, tanggalnya bisa diisikan juga. Tanggal 1 Januari misalnya mengeluarkan jumlah bahan baku sebanyak 290. Nah, nomor BPB ini akan bisa kita telusuri dari kartu persediaannya. Jadi supaya mudah untuk melacaknya. Kemudian yang kedua, tenaga kerja langsung. Itu juga mendetailkan berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk pekerjaan ini. Jadi ini adalah nanti bisa kita lihat berapa pembebanan biaya yang dibebankan ke dalam pekerjaan nomor 101. Dan yang terakhir adalah overhead pabrik yang dibebankan. Nah, ini dihitungnya berdasarkan, kalau pada contoh ini dia menghitung tarif overhead pabrik berdasarkan 50% dari tenaga kerja langsung. Maka akan dihitung setengah dari tenaga kerja langsungnya. Kemudian di bawahnya juga ada detail mengenai harga jualnya. Nah, di situ akan terlihat berapa harga jualnya, kemudian biaya produksi, total biaya produksinya berapa, baik dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung maupun overhead pabrik. Kemudian beban usaha, yaitu ada beban pemasaran dan juga beban umum dan administrasi. Di situ juga termasuk pembebanan yang dibebankan ke produk pesanan, yaitu pesanan 101. Sehingga terakhir bisa kita lihat berapa total laba yang diperoleh perusahaan, atau bisa jadi berapa total kerugian yang dialami oleh perusahaan. Nah, itulah penjelasan awal dari metode harga pokok pesanan. Untuk penjelasan-penjelasan selanjutnya akan kita lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih.